Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Fitri Nur Faizah, biasa dipanggil Bu Fitri. Oke, di sini anak-anak semua apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu ya biar semuanya semangat. Masih pada ingat kan? Masih pada hafal? Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, semoga setelah tepuk semangat tadi, anak-anak semua bisa tambah semangat gitu ya untuk belajar pada hari ini. Oke, di sini ada yang tahu nggak kita belajar apa? Oke, di sini kita belajar bahasa Indonesia ya, yaitu materinya tentang ide pokok, ide pendukung, dan juga unsur intrinsik. Oke, di sini kita lanjut aja ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, murid mampu menelaah ide pokok dalam sebuah cerita dengan benar, yaitu dengan kategori C4. Lalu murid mampu mengklasifikasikan unsur-unsur intrinsik seperti tema, judul, latar, tokoh, dan juga amanat dalam teks cerita melalui buku cerita Let's Read dengan tepat. Lalu, murid mampu merumuskan pesan moral atau amanat yang terkandung dalam teks cerita melalui buku cerita Let's Read dengan tepat. Oke, selanjutnya di sini ada yang tahu nggak sih ide pokok itu apa? Oke, mungkin dari anak-anak semua udah pada tahu ya tentang buku cerita ataupun teks-teks panjang lainnya gitu ya. Nah, itu kan biasanya di teks panjang itu suka bingung ya. Ini ceritanya tentang apa atau bacaan tentang apa gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang hal tersebut. Oke, di sini kita masuk pada materi ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, ide pokok ini biasanya terdapat pada bagian depan kalimat atau biasanya itu adanya di awal kalimat gitu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini ada ide pendukung. Ide pendukung adalah sebuah gagasan yang mana bersifat tambahan untuk memperkuat opini sebelumnya yang diungkapkan pada pernyataan yang menurut kita benar. Oke, dilanjut. Selanjutnya, gimana sih cara menentukan ide pokok? Kan tadi yang sudah Ibu bilang gitu ya di awal, bahwasannya kalau misalkan kalimat itu kan kadang suka panjang gitu ya, paragraf suka panjang dan bingung gitu ya untuk menentukannya yang mana gitu. Jadi, di sini ada cara-caranya nih untuk menentukan ide pokok. Jadi, yang pertama, baca dulu nih seluruh paragraf dengan cermat gitu ya. Kita harus dibaca semuanya, lalu kita perhatikan dengan baik gitu ya. Selanjutnya, yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Nah, jadinya sama gitu ya, seperti yang tadi pertama, intinya kita perhatikan terlebih dahulu untuk teks dan juga paragraf yang ada gitu dalam suatu kalimat tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, tandai ide pokok. Nah, biasanya dalam suatu paragraf itu sudah terlihat gitu ya, kira-kira ide pokoknya itu yang mana sih, seperti itu. Lalu, yang keempat, tandai info penting. Jadi mungkin dari beberapa paragraf tersebut, banyak gitu ya kalimat-kalimat yang sudah umum gitu. Tapi ada nih biasanya beberapa kalimat yang memang khusus gitu. Biasanya itu merupakan hal atau info penting. Dari kita tuh biasanya juga sudah bisa gitu ya melihat kira-kira ide pokoknya yang mana ya, seperti itu. Lanjut, di sini ada contoh ide pokok. Jadi pada paragraf A ini contohnya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Indonesia yang terpilih kedua kalinya secara langsung pada tanggal 8 Juli 2009. Dia adalah orang yang sederhana dan tidak mau memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Bapak yang memiliki dua anak ini sangat santun dan menjunjung tinggi masalah etika. Meskipun mantan seorang militer, dia tidak keras dan otoriter. Sikapnya yang lembut mencerminkan citranya sebagai orang yang penyayang dan bersahaja. Oke, di sini jadinya sudah terlihat gitu ya yang mana ide pokok dan juga penjelasnya yang mana. Jadi di awal tadi seperti yang sudah dibilang gitu ya sama Ibu, bahwasannya ide pokok tuh biasanya adanya di awal kalimat. Betul. Nah, di sini awal kalimatnya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Indonesia yang terpilih kedua kalinya secara langsung pada tanggal 8 Juli 2009. Jadi di sini menceritakan bahwasannya eh, Pak Susilo Bambang Yudhoyono ini merupakan presiden pertama gitu ya di Indonesia yang terpilih sebanyak dua kali gitu ya secara langsung gitu. Dan tanggal itu sudah tertera gitu di situ bahwasannya pada tanggal 8 Juli 2009.
Lalu, setelah ide pokok ini dijelaskan pula gitu pada penjelasannya atau ide penjelas, yaitu setelah dari ide pokok tersebut, yaitu dia adalah orang yang sederhana dan tak mau memperkaya diri sendiri dan keluarganya, dan seterusnya. Jadi setelah ada ide pokok itu biasanya ada ide penjelasnya dari ide pokok tersebut seperti itu. Selanjutnya, di sini juga ada contoh dari ide pokok dan juga ide pendukung. Coba kira-kira di sini ada yang tahu nggak ide pokok dari ide pendukung yang mana? Oke, mungkin kita jelaskan saja gitu ya. Kita belajar bareng-bareng. Di sini ada ide pokok dan juga ide pendukung dari suatu eh, teks gitu ya, atau teks informatif itu bisa juga dikatakan hal tersebut. Jadi di sini judulnya itu dikenal karena menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tarian-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Olehsari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terletak dengan yang terkenal dengan tari sebelang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Desa kedua itu adalah Desa Cembaga di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor, sementara tarian dilakukan berkelompok disebut tari dadap. Oke, di sini anak-anak ada yang tahu nggak ide pokoknya itu yang mana dan ide pendukung yang mana? Oke, dikasih waktu deh selama 3 detik. Satu, dua, tiga. Oke, jadi di sini untuk ide pokoknya itu yaitu adalah eh, Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian-tarian. Lalu, tarian-tarian itu menjadi khas ciri khas suatu daerah. Nah, jadi ide pokoknya itu di situ Indonesia tuh banyak banget gitu ya budaya-budaya khususnya di bagian tarian gitu. Nah, di tarian itu tuh udah jadi ciri khas gitu dari suatu daerah dan tarian itu berbeda-beda gitu. Lalu, untuk ide pendukungnya untuk menguatkan gitu ya dari ide pokok tersebut yaitu pada kalimat selanjutnya yaitu berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Oke, semoga anak-anak semua di sini dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi semakin paham dan semakin mengerti ya. Jika ada yang belum mengerti atau belum paham, silakan ditanyakan saja gitu ya nanti. Mungkin sekian untuk yang materi yang tadi, lanjut kita ke unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam, seperti tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan juga amanat. Oke, yang pertama di sini ada tema. Tema itu merupakan ide pokok atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita. Yang kedua, tokoh atau individu yang berperan dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter dan watak tokoh-tokoh tersebut. Yang ketiga, alur. Alur. Alur itu merupakan urutan peristiwa atau kejadian yang membentuk rangkaian cerita sehingga cerita menjadi utuh dan juga menarik. Yang keempat ada latar. Nah, latar ini bisa dalam aspek tempat, waktu, dan suasana yang digunakan untuk pengarang memperkuat jalan ceritanya. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan posisi pengarang dalam menceritakan kisah. Bisa menggunakan orang pertama yang biasa disebut dengan aku atau orang ketiga yang biasa disebut dengan dia ataupun mereka. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara pengarang dalam mengungkapkan ide dan perasaan. Sering juga disebut dengan majas yang berfungsi memberikan efek pada pembaca. Selanjutnya ada amanat. Amanat merupakan pesan moral atau nilai yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya melalui karyanya. Oke, jadi dari penjelasan yang tadi unsur intrinsik, apakah sudah dapat dipahami? Oke, semoga dapat dipahami ya anak-anak semua. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Terima kasih banyak ya yang sudah menyimak dan juga sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tulisan gitu ya dari video Ibu ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.